Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Saya memberi tema dipilih dan diutus. Dalam perikop ini para rasul, penatua dan seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Yudas dan Silas adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara di sana. Keputusan ini mengingatkan kepada orang-orang Kristen untuk mempunyai identitas yang berbeda dari sebelumnya. Harus bisa memisahkan diri dari bentuk penyembahan berhala dan menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya. Pemisahan seperti inilah yang menjadi tanda identitas Kristen. Ini tidak berarti bahwa seluruh peraturan moral yang lain tidak perlu dijalani. Dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, para rasul tidak melakukan dengan setengah-setengah, tetapi totalitas. Ia rela menderita bagi Kristus, bahkan nyawanya pun rela dipertaruhkan. Banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ujian, aniaya, dan penderitaan. Tak terbersit sedikit pun dalam pikiran mereka untuk mundur atau berhenti memberitakan Injil. Semangatnya untuk melayani Tuhan selalu berkobar-kobar dan tak pernah padam. Hal pertama yang menjadi rahasia pelayanan dari sang rasul adalah pelayanan yang berorientasi dan mencintai setiap jiwa yang dipercayakan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Beberapa orang mungkin berkata bahwa kita tidak pandai bicara atau bercerita. Tetapi sebenarnya ini bukanlah alasan untuk kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dari tutur kata, karakter, perilaku, dan cara hidup sehari-hari, orang dapat melihat ada satu kuasa yang mampu melakukan perubahan dan perbedaan dengan begitu nyata. Sebagai anak Tuhan yang senantiasa memiliki sukacita, kekuatan dan damai sejahtera, meski dalam keadaan paling tidak mengenakan sekalipun, orang-orang yang melihat kita tentu ingin tahu dari mana datangnya semua itu. Inilah kesempatan bagi kita untuk mulai bersaksi dan menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus yang menjadi alasan dan sumber sukacita kita. Hari ini, jika kita sedang menghadapi tekanan yang begitu berat, janganlah menjadi tawar hati dan kecewa. Layangkan mata kita jauh ke depan, maka kita akan bisa melihat rencana besar Tuhan di balik itu. Semakin besar tantangan di depan kita, semakin besar pula kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Janganlah gentar dengan besarnya masalah, tetapi hadapilah bersama dengan Roh Kudus. Percayalah, kita tidak akan kalah bersama dengannya. Justru kita akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi saksinya dan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Kita tidak perlu takut dan khawatir ketika kita bersaksi tentang Tuhan. Ia sendiri yang akan menjaga dan mengurapi kita untuk dapat memberitakan kabar baik. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk orang percaya untuk bersaksi menjadi saksi Tuhan. Melalui kehadiran kita yang menjadi saksi,
maka akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita, Tuhan pun akan menolong dan memampukan kita untuk menjalani panggilan itu. Tuhan Yesus memberkati.